Berbicara tentang wawancara dalam seleksi P3K, tidak lepas dari dua unsur utama yaitu integritas dan moralitas. Kita akan bahas secara lebih detail. Integritas merupakan gambaran diri dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Ini yang harus diperhatikan. Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Ini beberapa karakteristik pegawai dengan integritas. Yang pertama adalah bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya. Yang kedua, bertindak transparan dan konsisten. 3. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal yang tercela. Yang keempat, bertanggung jawab atas hasil kerja. Yang kelima adalah bersikap objektif. Dapat dijadikan sebagai dasar atau acuan dalam mengerjakan soal wawancara seleksi P3K, integritas. Kemudian beranjak ke poin kedua yaitu moralitas. Dari KBBI kita dapatkan pengertian atau definisi dari moralitas adalah sopan santun. Segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket atau adat sopan santun. Secara sederhana dapat diartikan moralitas adalah nilai yang berhubungan dengan suatu hal baik dan buruk. Moralitas berhubungan dengan 1. Hati nurani, 2. Aturan, 3. Kejiwaan dalam berbuat, itu berani, jujur, dan sabar. Kemudian teladan dan tentunya sopan santun. 2 poin terkait wawancara, netralitas, dan moralitas. Kita beranjak ke contoh soal dan jika saat diterima menjadi P3K nanti Anda menghadapi banyak hambatan dalam penyelesaian tugas, apa yang akan Anda lakukan? A. Mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. B. Tetap fokus memecahkan masalah. C. Meminta bantuan rekan sejawat lain untuk menyelesaikan tugas. D. Mendelegasikan pekerjaan kepada rekan sejawat lainnya. Jawaban terbaik untuk soal ini adalah A. Mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. Jadi ketika dihadapkan pada banyak hambatan dalam penyelesaian tugas, maka kita sebagai ASN harus bisa berinovasi, berkreativitas, mencari data pendukung yang terkait dengan tugas yang diberikan. Yang B, positif namun masih di bawah yang A, karena ini hanya tetap fokus tanpa mencari alternatif atau solusi dari hambatan yang ada. Jawaban dengan nilai tertinggi adalah di A dengan nilai maksimal adalah 4. Kemudian disusul yang B. Yang C dan D jelas bukan jawaban terbaik. Ini mengandalkan rekan yang lain. Seorang masyarakat pengguna layanan ingin mengurus sesuatu dengan waktu yang cepat. Teman Anda kelelahan dan butuh istirahat. Sementara Anda masih ada tugas yang belum selesai. Sikap Anda? A. Menggantikan teman Anda dengan mengurusi kepentingan pelanggan tersebut. B. Melanjutkan tugas teman yang kelelahan supaya kantor tidak terbengkelai. C. Menyelesaikan tugas Anda sampai selesai baru membantu teman yang kelelahan. D. Membiarkan saja karena bukan tugas saya. Dalam kasus ini dihadapkan pada teman yang kelelahan dan butuh istirahat, sedangkan kita masih ada tugas yang belum selesai. Jawaban yang paling tepat dengan nilai paling tinggi adalah yang C, tentu saja. Menyelesaikan tugas dahulu, baru membantu teman yang kelelahan. Karena tentu saja tugas yang diberikan kepada kita adalah tanggung jawab utama kita kepada instansi, kepada organisasi yang harus segera diselesaikan sebelum membantu teman yang lain. Setelah tugas utama kita selesai, baru bisa memberikan bantuan kepada teman yang membutuhkan. Bagaimanakah sikap Anda dinyatakan lulus P3K dan ditempatkan di sebuah wilayah yang masyarakatnya mayoritas menganut agama yang berbeda dengan Anda? A. Saya akan mempelajari agama, adat kebudayaan setempat, sehingga saya bisa beradaptasi dan berbaur dengan warga lokal. B. Saya akan mengurus mutasi penugasan, agar saya bisa bekerja dengan nyaman. C. Saya akan bersikap biasa saja, karena sebagai Indonesia adalah negara dengan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan agama, suku, dan adat budaya adalah hal yang tidak dapat dipungkiri. C. Saya akan berusaha untuk menunjukkan sikap toleransi,
menghormati, dan segera beradaptasi dengan adat kebudayaan setempat. Ketika lulus P3K, ditempatkan di sebuah wilayah yang masyarakatnya mayoritas menganut agama yang berbeda dengan kita. Manakah sikap yang kita tunjukkan? Jelas adalah D dengan nilai tertinggi, yaitu 4. Berusaha menunjukkan sikap toleransi, menghormati, dan segera beradaptasi dengan adat kebudayaan setempat. Kita lihat yang A. Ini kurang tepatnya di sini mempelajari agama. Ini dinilai kurang tepat ya, karena agama adalah kepercayaan masing-masing. Jadi kurang tepat kalau mempelajari agama yang lain. Kemudian yang B, saya akan mengurusi mutasi. Ini jelas bukan jawaban terbaik. Yang C, bersikap biasa saja karena Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Peringkat kedua dengan nilai 3. Bagaimana sikap Anda jika ada seseorang yang menawarkan kenaikan jabatan, namun dengan syarat Anda harus mempersiapkan sejumlah uang sebagai imbalan? A. Saya akan menolak dan melaporkan oknum tersebut kepada atasan. B. Saya akan menolak karena tidak memiliki uang banyak. C. Saya akan menolak dengan tegas dan tetap bekerja seperti biasanya. D. Saya akan menolak dan menegur oknum tersebut agar tidak melakukan hal yang demikian. Dihadapkan pada penawaran kenaikan jabatan, namun dengan syarat harus mempersiapkan sejumlah uang. Jawaban yang tepat dengan nilai tertinggi adalah di D. Saya akan menolak dan menegur oknum tersebut agar tidak melakukan hal demikian. Bedanya dengan yang C hanya menolak saja, sedangkan yang D ada upaya menegur oknum tersebut karena seorang ASN apabila menemukan sebuah pelanggaran atau tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, wajib untuk menegur, paling tidak mengingatkan kepada yang bersangkutan agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar peraturan. Jika saat Anda diterima menjadi ASN P3K, Anda dihadapkan masalah dalam pekerjaan yang ada kaitannya dengan kewajiban Anda. Tindakan Anda adalah A. Langsung mencari kambing hitam penyebab masalah. B. Menyelidiki apakah ada orang atau pihak lain yang terlibat dalam masalah tersebut. C. Tetap bertanggung jawab dan mencari solusi dari masalah tersebut. D. Menuntut orang lain untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Dihadapkan pada masalah dalam pekerjaan yang ada kaitannya dengan kewajiban kita. Jawaban terbaik adalah C. Tetap bertanggung jawab, jelas, dan mencari solusi dari masalah tersebut. Tanggung jawab di sini adalah bentuk integritas dan mencari solusi permasalahan dalam bentuk inovasi maupun kreativitas. Sangat positif, jawaban terbaik adalah C dengan nilai 4. Di tempat Anda bekerja ada gerakan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam yang harus diterapkan. Bagaimana sikap Anda terhadap aturan tersebut? A. Menerapkan aturan tersebut dan mengajak rekan sejawat lain. B. Menerapkan 3S saat melayani masyarakat saja. C. Menerapkan 3S dengan senang hati. D. Belum siap menerapkan aturan tersebut karena saya juga manusia yang suasana hatinya bisa berubah. Gerakan 3S yang harus diterapkan sikap Anda jelas adalah A. Dengan nilai tertinggi, menerapkan aturan tersebut dan mengajak rekan sejawat lainnya. Ini adalah tindakan yang paling positif dengan nilai 4. Jadi selain menerapkan, juga mengajak rekan yang lain untuk melakukan atau menerapkan gerakan 3. Jika saat diterima menjadi P3K nanti, Anda menghadapi banyak hambatan dalam penyelesaian tugas, apa yang akan Anda lakukan? A. Mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. B. Tetap fokus memecahkan masalah. C. Meminta bantuan rekan sejawat lain untuk menyelesaikan tugas. D. Mendelegasikan pekerjaan kepada rekan sejawat lainnya. Jawaban terbaik untuk soal ini adalah A. Mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. Jadi ketika dihadapkan pada banyak hambatan dalam penyelesaian tugas, maka kita sebagai ASN harus bisa berinovasi, berkreativitas, mencari data pendukung yang terkait dengan tugas yang diberikan. Yang B,
positif, namun masih di bawah yang A, karena ini hanya tetap fokus tanpa mencari alternatif atau solusi dari hambatan yang ada. Jawaban dengan nilai tertinggi adalah di A, dengan nilai maksimal adalah 4. Kemudian disusul yang B. Yang C dan D jelas bukan jawaban terbaik. Ini mengandalkan rekan yang lain. Seorang masyarakat pengguna layanan ingin mengurus sesuatu dengan waktu yang cepat. Teman Anda kelelahan dan butuh istirahat. Sementara Anda masih ada tugas yang belum selesai. Sikap Anda: A. Menggantikan teman Anda dengan mengurusi kepentingan pelanggan tersebut. B. Melanjutkan tugas teman yang kelelahan supaya kantor tidak terbengkelai. C. Menyelesaikan tugas Anda sampai selesai, baru membantu teman yang kelelahan. D. Membiarkan saja karena bukan tugas saya. Dalam kasus ini dihadapkan pada teman yang kelelahan dan butuh istirahat, sedangkan kita masih ada tugas yang belum selesai. Jawaban yang paling tepat dengan nilai paling tinggi adalah yang C, tentu saja. Menyelesaikan tugas dahulu, baru membantu teman yang kelelahan. Karena tentu saja tugas yang diberikan kepada kita adalah tanggung jawab utama kita kepada instansi, kepada organisasi yang harus segera diselesaikan sebelum membantu teman yang lain. Setelah tugas utama kita selesai, baru bisa memberikan bantuan kepada teman yang membutuhkan. Bagaimanakah sikap Anda dinyatakan lulus P3K dan ditempatkan di sebuah wilayah yang masyarakatnya mayoritas menganut agama yang berbeda dengan Anda? A. Saya akan mempelajari agama, adat kebudayaan setempat, sehingga saya bisa beradaptasi dan berbaur dengan warga lokal. B. Saya akan mengurus mutasi penugasan, agar saya bisa bekerja dengan nyaman. C. Saya akan bersikap biasa saja, karena sebagai Indonesia adalah negara dengan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan agama, suku, dan adat budaya adalah hal yang tidak dapat dipungkiri. C. Saya akan berusaha untuk menunjukkan sikap toleransi, menghormati, dan segera beradaptasi dengan adat kebudayaan setempat. Ketika lulus P3K, ditempatkan di sebuah wilayah yang masyarakatnya mayoritas menganut agama yang berbeda dengan kita. Manakah sikap yang kita tunjukkan? Jelas adalah D dengan nilai tertinggi, yaitu 4. Berusaha menunjukkan sikap toleransi, menghormati, dan segera beradaptasi dengan adat kebudayaan setempat. Kita lihat yang A. Ini kurang tepatnya di sini mempelajari agama. Ini dinilai kurang tepat ya, karena agama adalah kepercayaan masing-masing. Jadi kurang tepat kalau mempelajari agama yang lain. Kemudian yang B, saya akan mengurusi mutasi. Ini jelas bukan jawaban terbaik. Yang C, bersikap biasa saja, karena Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Peringkat kedua dengan nilai 3. Bagaimana sikap Anda jika ada seseorang yang menawarkan kenaikan jabatan, namun dengan syarat Anda harus mempersiapkan sejumlah uang sebagai imbalan? A. Saya akan menolak dan melaporkan oknum tersebut kepada atasan. B. Saya akan menolak karena tidak memiliki uang banyak. C. Saya akan menolak dengan tegas dan tetap bekerja seperti biasanya. D. Saya akan menolak dan menegur oknum tersebut agar tidak melakukan hal yang demikian. Dihadapkan pada penawaran kenaikan jabatan, namun dengan syarat harus mempersiapkan sejumlah uang. Jawaban yang tepat dengan nilai tertinggi adalah di D. Saya akan menolak dan menegur oknum tersebut agar tidak melakukan hal demikian. Bedanya dengan yang C hanya menolak saja, sedangkan yang D ada upaya menegur oknum tersebut karena seorang ASN apabila menemukan sebuah pelanggaran atau tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, wajib untuk menegur, paling tidak mengingatkan kepada yang bersangkutan agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar peraturan.